Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'al musyabbihan 'alaina fanudillu 'an sabilik. Allahumma hdina bihudaka wa la tuwallina waliyan siwak. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka an tuwaffiqana littaqwa wal ismata wal istiqamah wa tumannihana khairas sa'adah wal khatimah warzuqna kamalal mutaba'ah li habibina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu. Allahumma salli alaihi. Allahumma ij'alna jami'ana ya Allah min ahli husnil khatimah, min ahli husnil khatimah, min ahli husnil khatimah wa min ahlil jannah bighairi hisab ma'as sabiqin al-awwalin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati ala du'aina jadir. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Amma ba'd. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Insyaallah dalam pertemuan kali ini akan menerangkan dasar-dasar agama Islam yang bersangkutan dengan berkurban, menerangkan asal mula kurban, dasar-dasar kurban, permulaan kurban seperti apa. Insyaallah dalam pertemuan kali ini akan menerangkan dasar-dasar dari kurban. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan untuk bisa mengesahkan Allah dan tunduk patuh kepadanya dengan mengagungkan dan mentaati segala perintah serta menjauhi dari segala larangannya. Apabila ada yang bertanya, apa agama Islam? Agama Islam adalah agama yang mengajarkan untuk bisa mengesahkan Allah, menyatukan Allah dan
tunduk patuh kepadanya dengan mengagungkan dan mentaati segala perintah serta menjauh dari segala larangannya. Ini yang dinamakan agama Islam. Mukhlishina lahuddin. Agama Islam mengajarkan untuk memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan niat dan ketundukan hanya kepadanya. Jadi sewaktu kita ditanyakan apa agama Islam, agama Islam adalah agama yang mengajarkan untuk bisa memurnikan ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khunafa, agama Islam untuk menjauh dari segala kebatilan, baik dalam masalah akidah atau dalam tingkah laku. Agama Islam mengajarkan kita menjauh dari segala kebatilan, baik dalam masalah akidah atau dalam masalah tingkah laku. Makna hunafa ini ulama berbeda pendapat. Nanti insya Allah yang akan saya bahas, hunafa di sini menurut pendapat Imam Mujahid tidak lain adalah mengikuti agama Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi agama Islam ini menganjurkan kita untuk bisa mengikuti tuntunan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sebab apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 123, "Tsumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu baginda Rasul sallallahu Allahumma sholli alaihi, ikutilah agama Nabiullah Ibrahim, seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhannya. Jadi kita orang Islam, kita umat baginda Rasul sallallahu Allahumma sholli alaihi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengikuti tuntunan ajaran uswatun hasanah dari baginda Nabiullah Ibrahim alaihi salam, mengambil daripada khunafa yang berarti punten. Khunafa ini menurut Imam Mujahid mengikuti tuntunan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Mumtahanah ayat 4, "Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Nabiullah Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita bukan sekedar kita punten mengikuti uswatun hasanah kepada baginda Rasul, tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk tunduk kepada Allah, sembah sujud kepada Allah, mengikuti baginda Rasul sallallahu Allahumma sholli alaihi dan mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihi salam dalam masalah segi akidah. Sebab akidah Nabiullah Ibrahim adalah akidah yang memurnikan, mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bohong kalau ada yang mengatakan Nabiullah Ibrahim adalah agama Yahudi. Agama Yahudi adalah punten mengikuti Nabiullah Ibrahim, ini bohong besar. Nabiullah Ibrahim adalah agama yang hanif,
agama yang condong kepada sesuatu yang hak, menjauh dari segala yang batil. Dan Nabiullah Ibrahim tidak mengikuti Yahudi dan tidak mengikuti Nasrani, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 67. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukan seorang Yahudi, Nabi Ibrahim bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah. Dan sekali-kali bukan dia termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Masya Allah, summa Masya Allah. Karena apa? Ajaran Nabiullah Ibrahim melarang kita semua untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti terdapat dalam surat Ibrahim ayat 35, wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah, negeri yang aman, dan jauhkan aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Maka agama Nabi Ibrahim adalah agama yang lurus, yang melarang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengikuti baginda Rasul sallallahu Allahumma sholli alaih, dan diperintahkan juga untuk bisa mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Setengah dari tuntunan Nabiullah Ibrahim alaihi salam ini, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam yang mengatakan, sahabat-sahabat baginda Rasul sallallahu Allahumma sholli alaih berkata kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, ma hadhil adahi. Kata sahabat baginda Rasul, ya Rasulullah, apakah penyembelihan korban itu? Baginda Rasul menjawab, sunnatu abikum Ibrahim salawatullahi alaihi wasallamu. Kata baginda Rasul sallallahu Allahumma sholli alaihi, itu adalah tuntunan orang tuamu, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Para sahabat bertanya lagi, fama lana fiha ya Rasulullah, apa yang kami dapatkan dari penyembelihan korban itu? Apa yang saya dapatkan sewaktu saya berkorban nanti di waktu Idul Adha? Dijawab oleh baginda Rasul, bikuli sya'ratin hasanatun. Kata baginda Rasul, setiap helai bulu kasar dari hewan kurban dihitung satu kebaikan. Masya Allah, summa Masya Allah. Kata baginda Rasul, sewaktu kita berkorban, maka sehelai bulu kasar dari binatang yang kita kurbankan dihitung satu kebaikan. Sahabat bertanya lagi, bikuli sya'ratin minas suf, qala fassuf ya Rasulullah. Sahabat bertanya, bagaimana kalau bulu halus ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, bikuli sya'ratin minas sufi hasanatun. Begitu juga dari selai bulu halus akan dihitung satu kebaikan. Masya Allah. Satu binatang kurban, satu kambing, berapa bulu kasarnya, berapa bulu harusnya, setiap helainya dihitung satu kebaikan buat kita yang berkorban. Masya Allah, summa Masya Allah. Maka penting sekali ini, punten, masih ada waktu untuk kita menyiapkan diri
Ada waktu untuk bisa menyicil, menabung sewaktu Idul Adha untuk bisa berkurban. Karena apa? Begitu agung pahala berkurban dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Bagaimana asal mula kurban, nasnya mana, dalilnya mana, melalui Al-Quran dan Al-Hadisnya. Ini saya bacakan surat As-Saffat ayat 99 sampai 111 yang menerangkan asal mula kurban. Insyaallah pertemuan kali ini akan menerangkan asal mula kurban dan nanti diakhiri dengan setengah dari keutamaan kurban. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Nabiullah Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Asal mula Nabiullah Ibrahim berkata seperti ini. Ini setelah Nabiullah Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sewaktu Nabiullah Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabiullah Ibrahim dengan mengatakan, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai api, jadilah kamu dingin dan menjadi keselamatan bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sewaktu Nabiullah Ibrahim selamat dari pembakaran Namrud, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk keluar dari negara itu. Ini ada uswatun hasanah dari para nabi dan dari baginda Rasul sallallahu alaihi. Sewaktu kita berdakwah dalam satu negara, dalam satu kampung, dalam satu kecamatan atau kabupaten, dan masyarakatnya tidak bisa menerima, sudah kita mengusahakan sepenuh tenaga kita, masyarakat tidak menerima, maka ada uswatun hasanah dari Nabiullah Ibrahim untuk kita berhijrah. Begitu juga baginda Rasul sallallahu alaihi. Setelah baginda Rasul berdakwah di negara Mekah dan kaum Quraisy Mekah tidak bisa menerima baginda Rasul sallallahu alaihi, maka baginda Rasul berhijrah ke negara Madinah. Maka waqala inni dzahibun ila rabbi sayahdin, aku pergi menghadap kepada Tuhanku. Maksud Tuhanku di sini punten, aku pergi kepada satu tempat yang diperintahkan oleh Tuhanku, yaitu negeri Syam, dan Tuhanku memberikan petunjuk kepadaku untuk kebaikan mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Setelah Nabiullah Ibrahim sampai ke negara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu negara Syam, dan Nabiullah Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, Rabbi habli minas sholihin. Masya Allah. Nabiullah Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang soleh. Artinya punten, penting sekali
punten kita orang Islam untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan turunan yang soleh untuk meneruskan makna dakwah syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa basyarnahu bi ghulamin halim. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, maka kami beri dia Nabiullah Ibrahim kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang begitu sabar. Dan ulama berbeda pendapat di sini. Yang dimaksud fabasyarnahu bigulamin halim, ini sebagian ulama anak tersebut adalah Nabiullah Ishak seperti Imam Akramah, dan sebagian ulama mengatakan anak tersebut Nabiullah Ismail seperti pendapat Imam Sya'bi. Jadi punten, baginda Nabiullah Ibrahim sewaktu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ingin diberi putra yang soleh, dan Allah mengijabah doa Nabiullah Ibrahim dengan diberikan putra yang soleh yang begitu sabar. Putra ini ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Sya'bi adalah Nabiullah Ismail, menurut Imam Akramah adalah Nabiullah Ishak. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Sebelum Nabiullah Ibrahim mempunyai anak, ada satu kejadian yang begitu agung, yang begitu istimewa, yang menyebabkan akhirnya Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya. Karena apa Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya? Karena ada satu kejadian, ada asal muasalnya. Asal muasalnya seperti ini, Masya Allah. Nabiullah Ibrahim ini adalah nabi yang begitu dermawan, nabi yang begitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Nabiullah Ibrahim mendapat titel Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu tunduknya Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dermawan Nabiullah Ibrahim, Masya Allah. Setengah dari kedermawannya Nabiullah Ibrahim, pada satu waktu Nabiullah Ibrahim bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Mensodakokan 1000 kambing yang paling gemuk, yang paling sehat. Subhanallah. Mensodakokan 1000 kambing, dibagikan kepada fuqara wal masakin. Tidak sekedar 1000 kambing, 1000 kambing ditambah dengan 300 kerbau. Masya Allah, Masya Allah. Bukan sekedar itu, malah Nabiullah Ibrahim menambahkan 100 onta. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ini kedermawanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Begitu dermawannya Nabiullah Ibrahim sampai malaikat-malaikat dan manusia yang menyaksikannya begitu takjub, begitu terkagum-kagum dengan apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Masya Allah. Sewaktu manusia merasa takjub, Nabiullah Ibrahim terucap dalam lisan Nabiullah Ibrahim. Yang diucapkan, yang terucap oleh lisan Nabiullah Ibrahim adalah semua yang aku sodakokan adalah milik Allah.
Kata Nabi Ibrahim, demi Allah, apabila aku mempunyai putra, maka aku akan menyembelihnya di jalan Allah untuk bertakarub kepadanya. Subhanallah. Masya Allah, summa Masya Allah. Jadi sewaktu Nabiullah Ibrahim, Masya Allah, berkurban dengan 1000 kambing, 300 kerbau, 100 onta. Masya Allah, manusia merasa aneh, takjub, merasa begitu Masya Allah melihat perlakuan Nabiullah Ibrahim. Dan Nabiullah Ibrahim mengatakan semuanya milik Allah, dari Allah. Kalau saya punya putra, punten, maka saya akan kurbankan karena Allah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ini keimanannya seperti apa? Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Kejadian seperti ini sebelum Nabiullah Ibrahim minta diberikan putra oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Seiring berjalannya waktu, Nabiullah Ibrahim pun telah lupa dengan ucapannya, dan pada saat putranya beliau telah sampai pada usia yang sanggup membantu. Sebagian ulama berpendapat 7 tahun, sebagian ulama berpendapat 13 tahun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif alma tu'maru satajidni insyaallahu minas sabirin. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada beliau dalam mimpinya dengan mengatakan, wahai Nabiullah Ibrahim, tepatilah janjimu untuk menyembelih putramu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kejadian ini terjadi pada tanggal 8 Dzulhijjah. Kejadian ini terjadi tanggal 8 Rayo Agung, istilah orang Cirebon. Ini Masya Allah, Masya Allah. Pada waktu itu Nabiullah Ibrahim sewaktu bangun berpikir, mimpi ini apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa dari setan? Berpikir, Masya Allah, dari siapa mimpi ini? Maka hari itu dinamakan hari Tarwiyah. Maksudnya apa hari Tarwiyah? Hari berfikirnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Masya Allah. Ulama berbeda pendapat, punten. Kalau kita istilah orang Cirebon, mungkin orang Jawa, umum yang disembelih ini Nabiullah Ismail. Tapi kalau menurut ahli tafsir, kebanyakan ahli tafsir yang disembelih ini bukan Nabi Ismail, tapi Nabi Ishak. Jadi ada 2 pendapat, ada yang disembelih ini Nabiullah Ismail, ada yang mengatakan yang disembelih ini Nabiullah Ishak alaihi wassalam. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Yang berpendapat yang disembelih Nabiullah Ishak adalah sahabat Ali,
sahabat Umar, sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Abbas, sahabat Sa'id bin Jubair dan seterusnya ini berpendapat bahwa yang disembelih adalah Nabiullah Ishak. Tapi menurut pendapat sahabat Tufail Amir bin Wathirah, sahabat Sa'ad bin Musayyab, Imam Sa'bi, Imam Yusuf bin Mahron, Imam Mujahid, yang disembelih adalah Nabiullah Ismail. Maka dalam penyembelihan korban ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang disembelih ini Nabiullah Ishak, ada yang berpendapat yang disembelih ini Nabiullah Ismail. Tapi menurut ahli tafsir, kebanyakan ahli tafsir yang disembelih ini Nabiullah Ishak. Tapi menurut kitab-kitab fikih kebanyakan berpendapat yang banyak yang disembelih ini Nabiullah Ismail alaihi salam. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Sewaktu Nabiullah Ibrahim alaihi salam bermimpi, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya. Masya Allah. Dan Nabiullah Ibrahim bertafakur, betul tidak mimpi ini dari Allah subhanahu wa ta'ala? Maka hari itu dinamakan hari Tarwiyah. Punten, Nabiullah Ibrahim tidak tinggal diam, tidak. Secepatnya Nabiullah Ibrahim paginya menyembelih 100 kambing yang paling gemuk. Untuk apa? Menebus. Jangan sampai Nabiullah Ibrahim disuruh menyembelih putranya lagi. Maka pagi tanggal 8 Nabiullah Ibrahim menyembelih kambing 100 kambing. Sewaktu punten Nabiullah Ibrahim menyembelih kambing, ada api dari atas yang menyambar kurbannya Nabiullah Ibrahim. Dan Nabiullah Ibrahim menyangka bahwa kurbannya Nabiullah Ibrahim telah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus difahami, harus dimengerti. Di antara punten mukjizat nabi-nabi terdahulu, alamat diterimanya amalnya, kurbannya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada sambaran api dari langit. Seperti kurbannya Habil dan seterusnya. Apabila punten kita berkurban dan disambar oleh api, hilang kurban kita, itu tanda kurban kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sewaktu Nabiullah Ibrahim berkurban dan kurbannya punten disambar oleh api dengan hilang dibawa ke langit, maka Nabiullah Ibrahim anggapan sudah cukup, tidak nyembelih putra lagi, cukup dengan 100 kambing. Tapi Masya Allah, sewaktu malam datang, malamnya Nabiullah Ibrahim bermimpi lagi. Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya. Masya Allah. Maka pada malam itu Nabiullah Ibrahim sudah meyakini bahwa ini perintah dari Allah. Maka tanggal 9 dinamakan Yaumul Arafah. Sebab apa? Pada waktu itu Nabi Ibrahim wa Arafah, mengerti, paham betul mimpi ini dari Allah. Maka tanggal 9 dinamakan Yaumul Arafah. Dan tempat Nabiullah Ibrahim bermimpi dinamakan Padang Arafah. Kenapa? Padang Arafah yang sekarang buat berhaji dinamakan Padang Arafah, sebab itu ada dua makna. Itu bisa pertemuan Nabiullah Adam dengan Siti Hawa bertemu, maka dinamakan Arafah. Ada yang mengatakan pada waktu itu Nabiullah Ibrahim meyakini betul, mengerti betul bahwa mimpi ini dari Allah. Maka harinya dinamakan hari Arafah, tempatnya dinamakan Padang Arafah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Pagi-pagi sekali Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak tinggal diam.
secepatnya mengumpulkan onta yang terbaiknya, 100 onta. Istrinya punten, kalau di kota Mekah onta yang terbaik ini onta merah. Kalau punten harga onta merah ini sebanding dengan BMW 1. Artinya harganya mungkin mendekati 1 miliar. Nabiullah Ibrahim menyiapkan 100 onta merah yang terbaik untuk dikurbankan, untuk menebus jangan sampai punten menyembelih putranya. Masya Allah. Pada hari itu Nabiullah Ibrahim mengumpulkan, menyembelih 100 onta yang terbaik, dihadiahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada punten sambaran api dari langit. Maka Nabiullah Ibrahim lega karena menyangka punten amalnya sudah diterima oleh Allah, kurbannya sudah digantikan cukup dengan 100 onta. Akan tetapi Masya Allah, Masya Allah, pada malam tanggal 10 Dzulhijjah, Masya Allah, Nabiullah Ibrahim ada perintah lagi untuk menyembelih putranya. Masya Allah, Masya Allah. Maka Nabiullah Ibrahim bangun, mendekati putranya, merangkul putranya sambil menangis sampai subuh. Masya Allah, begitu perasaan orang tua. Masya Allah. Punten, Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih Nabiullah Ismail. Ini punten, bukan dari kecil Nabiullah Ibrahim kumpul dengan Nabi Ismail, tidak. Tadinya Nabi Ismail dengan ibunya Siti Hajar ini di Mekah, Nabi Ibrahim yang di tanah Syam. Dan sewaktu Nabiullah Ibrahim baru kumpul, baru seneng-senengnya, baru kangen-kangennya, ada perintah untuk menyembelih putranya. Seperti apa perasaan Nabiullah Ibrahim alaihi salam? Masya Allah, summa Masya Allah. Maka tanggal 10 punten, sewaktu datang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka tanggal 10 dinamakan Yaumun Nahri, hari penyembelihan kurban. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Masyaallah. Maka semalaman Nabiullah Ibrahim menangis, Masya Allah, sambil melangkul putranya. Masya Allah, menanti besok putra ini akan saya sembelih. Subhanallah, bagaimana perasaannya, sampai terucap dalam satu kitab Nuzhatun Masih diterangkan, wahai Tuhanku, telah lemah keadaanku, mungkin aku banyak salah, tapi bantu putraku ini, kata Nabiullah Ibrahim. Sampai terucap sewaktu melangkul putranya itu, Masya Allah, wahai Tuhanku, umurku sudah sepuh, tenagaku telah berkurang, tapi putraku ini tidak salah apa-apa. Masya Allah, subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ini begitu Masya Allahnya sayangnya orang tua kepada anak, subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Tapi punten, karena Nabi adalah Masya Allah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang begitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'na wa ata'na sam'an wa ta'atan li amri Rabbi, mendengarkan dan tunduk apa yang diperintahkan Tuhannya. Maka pagi-pagi sekali Nabiullah Ibrahim berkata kepada istrinya Siti Hajar, wahai istriku tercinta, tolong belilah pakaian dan jadilah putramu dengan sebaik-baiknya pakaian, sebab putramu saya akan membawa ke tempat jamuan makan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini mengatakan seperti ini dengan mata, belinangan mata, hati menjerit, subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka Siti Hajar mendandani putranya dengan pakaian yang indah, menyisir rambutnya, memberikan wewangian, Masya Allah.
Sewaktu Siti Hajar sedang mendandani putranya, Nabi Ibrahim sendiri Masya Allah mencari pisau, menyiapkan tambang untuk dibawa pergi bersama Nabi Ismail. Punten, perasaannya seperti apa Nabiullah Ibrahim sewaktu menyiapkan pisau, sewaktu membawa tali, membawa tambang. Masya Allah, summa Masya Allah, Masya Allah, summa Masya Allah. Pada waktu Nabiullah Ibrahim membawa Nabiullah Ismail, subhanallah, Iblis ini merasa bingung. Dari mulai penciptaan Iblis sampai punten kejadian itu, Iblis belum pernah sebingung waktu itu. Maka Iblis ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, caranya seperti apa untuk bisa menggoda Nabiullah Ibrahim, untuk menggoda Nabiullah Ismail. Bingung sekali Iblis ini. Maka Iblis dari kejauhan melihat Nabiullah Ibrahim punten menuntun putranya Nabiullah Ismail sambil tambang dibawa, sambil pisau dibawa. Masya Allah, punten Nabiullah Ismail anak kecil, walaupun Nabi anak kecil, berlari di depan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Masya Allah, sewaktu berlari di depan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, kata Iblis, wah ini waktunya untuk bisa menggoda Nabiullah Ibrahim. Maka Iblis berkata kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wahai Nabiullah Ibrahim, apakah kamu tidak melihat kesempurnaan bentuk putramu? Masya Allah, summa Masya Allah, kebaikan rupa putramu, kelembutan perangai putramu. Kenapa tega-teganya kamu ingin menyembelih putramu? Kata Iblis ini, Masya Allah, Masya Allah, kalau kita punten yang digoda seperti itu, nggak akan jadi. Masya Allah, Masya Allah. Punten yang digoda ini Nabiullah Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim menjawab, betul, aku telah menyaksikannya, akan tetapi aku diperintahkan untuk melaksanakan penyembelihan itu dari Tuhanku. Kata Nabiullah Ibrahim, aku tunduk patuh kepada Tuhanku, walaupun aku menyaksikan betul begitu gantengnya putraku, begitu masya rupawannya putraku. Masya Allah, summa Masya Allah. Sewaktu dirasa oleh Iblis tidak mampu menggoda Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Iblis mendatangi ibu Nabiullah Ismail, istri dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Masya Allah, summa Masya Allah. Dengan mengatakan, kenapa kamu enak duduk-duduk sementara suamimu membawa anakmu untuk disembelih? Iblis menggoda Siti Hajar, kenapa kamu enak duduk-duduk padahal putramu dibawa oleh Nabiullah Ibrahim untuk disembelih? Siti Hajar berkata, la takdzib alayya, hal ra'aita aban yudzabihu ibnahu. Kamu jangan bohong kepadaku. Apakah ada seorang ayah yang mau menyembelih putranya? Masya Allah, summa Masya Allah. Punten, maka Iblis menjawab, Masya Allah, bukankah kamu melihat dia pergi dengan membawa tambang dan pisau? Masya Allah. Punten, pada waktu itu berpikir juga oleh Siti Hajar, betul, katanya mau ke tempat punten untuk makan-makan, untuk jamuan, kenapa bawa pisau, kenapa bawa tambang? Maka Masya Allah, pada waktu itu Siti Hajar bertanya kepada Iblis, kenapa Nabiullah Ibrahim ingin menyembelih putranya? Dijawab oleh Iblis, Masya Allah, summa Masya Allah, sebab Nabiullah Ibrahim menyangka penyembelihan ini punten perintah dari Tuhannya. Masya Allah, ini suri tauladan keluarga yang begitu agung dalam pandangan Allah. Suami yang begitu tunduk kepada Allah, istri yang begitu tunduk kepada Allah, dan putra yang begitu tunduk kepada Allah. Masya Allah, summa Masya Allah.
Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Masya Allah. Sewaktu iblis mengatakan Masya Allah bahwa tandanya Nabiullah Ibrahim ingin menyembelih putranya, punten Nabiullah Ibrahim membawa tambang, membawa pisau, Masya Allah. Dan Siti Hajar bertanya kepada iblis, kenapa Nabiullah Ibrahim ingin menyembelih putranya? Dijawab oleh iblis, karena punten Nabiullah Ibrahim menyangka itu perintah dari Tuhannya. Masya Allah. Setelah punten Siti Hajar mendengar seperti itu, Siti Hajar berkata, An-Nabi la yu'maru bil batil. Seorang nabi tidak ada yang diperintahkan untuk mengerjakan kejahatan, untuk mengerjakan sesuatu yang batil. Masya Allah, begitu teguh iman Siti Hajar. Kata Siti Hajar, roh saya, jasad saya pasrahkan kepada Allah, apalagi putra saya. Apabila itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sami'na wa ata'na, saya tunduk, saya patuh. Apalagi putra saya, sampai nyawa saya juga saya pasrahkan kepada Allah. Masya Allah, summa masya Allah. Ini ketundukan Nabiullah Ibrahim, ketundukan Siti Hajar. Punten, kita sering sekali ingin sekali mengikuti para nabi, tuntunan nabi. Masya Allah, Nabi Ibrahim yang diperintah menyembelih putranya begitu tunduk kepada Allah. Tapi kita yang sedikit, punten, diminta oleh Allah harta kita untuk bersedekah, membeli kurban, disembelih di Idul Adha, kita merasa berat sekali. Mana makna keimanan kita, mana makna ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Sewaktu iblis merasa telah berputus asa menggoda Siti Hajar, iblis berpindah dengan menggoda putra Nabi Ibrahim, yaitu Nabiullah Ismail. Ini punten cara iblis. Iblis ini biasa kalau menggoda kita tidak mampu, kita kuat imannya, menggoda istri kita. Kalau istri kita juga kuat imannya, menggoda putra kita. Untuk apa? Kita terjerumus. Ini biasa iblis. Iblis biasa caranya seperti itu, menggoda kita. Maka hati-hati dengan cara iblis menggoda manusia. Ini Masya Allah, summa Masya Allah. Maka iblis mendatangi Nabiullah Ismail, Masya Allah, dengan mengatakan, innaka tafrahu wa tar'abu wa ma'abika hablun wa sikinun yuridu dzabhaka. Kenapa kamu enak-enak bergembira, bermain-main, padahal bapakmu membawa tambang, membawa pisau untuk menyembelihmu, kata iblis kepada Nabiullah Ismail alaihi salam. Kata Nabiullah Ismail, kamu jangan bohong kepadaku. Enggak mungkin bapakku yang begitu sayang kepadaku ingin menyembelihku. Kata iblis, buktinya bapakmu membawa tambang, buktinya bapakmu membawa pisau. Untuk apa kalau bukan untuk menyembelih kamu? Dipikir Nabi Ismail, betul juga, bapak membawa tambang, bapak membawa pisau. Maka Nabi Ismail bertanya kepada iblis, sebab apa bapakku ingin menyembelihku? Masya Allah. Kata iblis, karena bapakmu menyangka ini ada perintah dari Tuhannya. Nabiullah Ismail punten, tidak celingak, tidak celinguk, tidak goda-goda, tidak. Langsung sami'na wa ata'na li amri rabbi. Saya mendengarkan, saya tunduk dengan perintah Allah. Masya Allah, summa Masya Allah.
Masya Allah, ini umur 7 tahun, ini umur 13 tahun, sewaktu yang memerintahkan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun hubungannya dengan nyawa sendiri, langsung mengatakan sami'na wa ata'na li amri rabbi. Masya Allah, summa masya Allah. Maka dalam sholawat Allah mengabadikan kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Karena apa? Begitu agungnya Nabiullah Ibrahim, begitu agungnya putra Nabiullah Ibrahim. Sampai sewaktu kita sholat ada kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Masya Allah, summa masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Sewaktu iblis ingin menggoda lagi Nabiullah Ismail, secepatnya Nabiullah Ismail melempar iblis dan terkena mata kiri iblis, maka iblis lari, Masya Allah, menjauh dari Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail dan merasa rugi, merasa kecewa sekali. Karena begitu agungnya Nabiullah Ibrahim, Siti Hajar dan Nabiullah Ismail, tuntunan ini masih dipakai sampai sekarang sewaktu kita berhaji, ada barang jumroh. Maka sewaktu kita melempar jumroh, ingat ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjauh dari makaidis syaitan, untuk menjauh dari godaan iblis. Ini Masya Allah, summa Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Sewaktu Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail sudah sampai di negara Mina, Nabiullah Ibrahim berkata kepada putranya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangzur madza tara. Nabiullah Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku harus menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Masya Allah. Betul, ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya, wakilan Nabiullah Ishak, wakilan Nabiullah Ismail. Tapi Nabiullah Ibrahim karena bersangkutan masalahnya dengan putra, Nabiullah Ibrahim bermusyawarah dengan Nabiullah Ismail. Maka ini punten, sewaktu ada masalah kita bersangkutan dengan punten, dengan putra kita, kita musyawarahkan dengan putra kita. Ada masalah dengan istri kita, kita musyawarahkan dengan istri kita. Ada masalah dengan masyarakat kita, kita musyawarahkan dengan masyarakat kita. Karena ini tuntunan dari Allah, seperti punten Nabiullah Ibrahim kepada Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Ini punten, ini isi mengandung hikmah yang begitu dalam, tuntunan yang begitu agung. Masya Allah, summa Masya Allah. Pada waktu itu Nabiullah Ibrahim menguji Nabiullah Ismail, apakah bisa bersabar dengan perintah Allah atau tidak. Maka Nabi Ibrahim akan, apabila Nabi Ismail tidak bersabar, umpama saya tidak mau, mungkin Nabiullah Ibrahim akan sembah sujud kepada Allah, minta ampun kepada Allah, jangan sampai jadi lagi menyembelih putranya. Apabila punten Nabi Ismail dilihat kurang sabar, maka tapi sewaktu Nabiullah Ibrahim mengatakan seperti itu, apa jawaban dari Nabiullah Ismail? Nabiullah Ismail mengatakan, ya abatif almatu marusatejidini insyaallahu minas sabirin. Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Kata Nabiullah Ismail mengatakan, wahai ayahku,
Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Sewaktu Masya Allah mendengar Masya Allah yang memerintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung Nabiullah Ismail menjawab, saya tunduk patuh, kerjakan apa yang diperintahkan Tuhanmu. Insya Allah kamu mendapatiku. Aku termasuk orang yang bersabar atas segala ujian yang diberikan Tuhanku kepadaku, kata Nabiullah Ismail. Masya Allah, summa Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Setelah Masya Allah Nabiullah Ibrahim mendengar perkataan putranya Nabiullah Ismail alaihi salam, Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaan Nabi Ibrahim telah diijabah sewaktu minta kepada Allah diberikan putra yang soleh, bigulamin halim. Maka Masya Allah, ini putraku yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini perhatikan punten buat kita semua, buat Kang Santi, bagaimana pembicaraan Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail. Sewaktu Nabi Ismail mau disembelih oleh Nabiullah Ibrahim alaihimussalam, apa yang dikatakan Nabiullah Ismail? Kata Nabiullah Ismail, wahai ayahku, aku berpesan, aku berwasiat kepadamu dengan beberapa wasiat. Masya Allah. Kata Nabi Ismail, ya abad usika bi asya. Masya Allah, ini wasiat Nabiullah Ismail. Masya Allah, bukan untuk Nabiullah Ismail, tapi sayangnya kepada ibunya, sayangnya kepada bapaknya. Masya Allah, summa Masya Allah. Yang diminta oleh Nabiullah Ismail punten bukan macam-macam. Pertama yang diminta oleh Nabiullah Ismail, wahai bapakku, ikatlah kedua tanganku agar aku tidak bergerak ke sana kemari yang akan membuat kamu sakit, yang akan membuat kamu gelisah. Masya Allah, ini permintaan Nabi Ismail. Sewaktu mau disembelih, tolong bapakku, ikatlah kedua kakiku, ikatlah kedua tanganku, jangan sampai punten aku bergerak ke sana kemari, nanti punten menyakiti bapakku, membuat bingung bapakku. Masya Allah, summa Masya Allah. Ini permintaan Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan kata Nabi Ismail, wahai bapakku, hadapkan mukaku ke bumi agar kamu tidak melihatku yang membuatmu kasihan kepadaku. Masya Allah. Maka sampai sekarang sewaktu kita menyembelih korban, mukanya dihadapkan ke tanah. Asal mulanya Nabiullah Ismail minta kepada Nabiullah Ibrahim untuk muka Nabiullah Ismail dihadapkan ke tanah. Supaya apa? Sewaktu dia hadapan ke tanah, Nabi Ibrahim tidak melihat muka Nabiullah Ismail. Sewaktu melihat muka Nabi Ismail, takut sewaktu mau menyembelih punten. Takut ada perasaan sayang Nabi Ibrahim. Masya Allah, takut perasaan seperti apa bapak punten sewaktu menyembelih putranya apabila melihat muka Nabiullah Ismail. Masya Allah, summa Masya Allah. Masya Allah, summa Masya Allah. Dan kata Nabiullah Ismail, lipatlah kedua lengan bajumu agar tidak terkena darahku yang akan mengurangi pahalaku, dan supaya tidak terlihat oleh ibuku yang akan membuatnya bersedih hati. Subhanallah, Masya Allah, summa Masya Allah. Ini anak yang berbakti sekali kepada kedua orang tua, yang masyakot yang disembelih Nabi Ismail, tapi memikirkan bagaimana perasaan kedua orang tua. Kata Nabi Ismail, punten, lipatkanlah kedua lengan bajumu, jangan sampai darah mengotori baju bapakku, nanti pahala saya berkurang.
Dan supaya apapun dan jangan sampai bajunya terlihat oleh ibuku. Sewaktu terlihat nanti ibuku bersedih hati. Masya Allah, summa masya, menjaga jangan sampai ibunya bersedih hati. Subhanallah, Masya Allah, summa masya Allah. Dan semuanya ini dari tuntunan sewaktu kita menyembelih kurban. Dan kata Nabiullah Ismail berkata kepada Nabiullah Ibrahim, tajamkanlah pisaumu dan cepatkanlah sewaktu memotong atas tenggorokanku agar aku lebih ringan, sebab sesungguhnya kematian begitu berat. Maka sewaktu kita ingin menyembelih, tolong tajamkan pisaunya secepatnya, jangan terlalu lama sewaktu kita menggorok tenggorokan punten binatang kurban yang kita sembelih, sebab kematian begitu berat. Ini permintaan Nabiullah Ismail alaihi salam kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Masya Allah, summa masya Allah. Dan kata Nabiullah Ismail, bawalah bajuku kepada ibuku sebagai pelipur rindu, dan katakan kepadanya, bersabarlah atas ujian Allah. Masya Allah. Kata Nabi Ismail, nanti setelah saya disembelih, tolong bajunya dibawa untuk simpanan ibuku. Sewaktu ibuku kangen kepadaku, punten, baju ini untuk pelipur rindu. Masya Allah, summa masya Allah. Masya Allah, summa masya Allah. Dan apabila ibuku bertanya kepada engkau Nabiullah Ibrahim, katakan, aku titipkan putramu kepada zat yang lebih baik dariku dan darimu. Masya Allah. Sewaktu nanti apabila Siti Hajar bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, mana putramu? Jawablah, punten, putramu telah saya titipkan kepada zat yang lebih agung, lebih mulia daripada aku, daripada kamu. Masya Allah, summa masya Allah. Ini keagungan Nabiullah Ismail. Masya Allah. Ini Masya Allah, summa Masya Allah. Pesan-pesan Nabiullah Ismail, begitu perhatiannya kepada bapaknya, begitu perhatiannya kepada ibunya. Masya Allah. Dan kata Nabiullah Ismail, tolong wahai bapakku, jangan habarkan tentang penyembelian ini. Keadaan sewaktu saya disembelih nanti apa membuat sedih ibuku. Masya Allah, summa masya Allah. Ini permintaan Nabiullah Ismail alaihi salam. Dan subhanallah, kata Nabi Ismail, wahai bapakku, tolong jangan sampai ada anak-anak yang mendekati ibuku yang akan membuatnya bersedih. Sewaktu ada anak-anak yang mendatangi ibuku, nanti ibuku akan teringat aku, nanti bersedih lagi. Tolong jauhkan ibuku dari anak-anak sebayaku. Masya Allah, Masya Allah. Ini pesan Nabiullah Ismail kepada Nabiullah Ibrahim. Dan Nabiullah Ismail pesan kepada Nabiullah Ibrahim, wahai bapakku, apabila engkau melihat anak seusiaku, janganlah melihatnya agar kamu tidak risau dan bersedih hati. Subhanallah, Masya Allah, summa Masya Allah. Maka kata Nabi Ibrahim, nikmal aun anta ya waladi ara amlillah. Kata Nabi Ibrahim, sebaik-baiknya orang yang menolongi untuk bisa menjalankan perintah Allah adalah kamu, wahai putraku. Masya Allah, summa Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Nabiullah Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, jadi seperti dibaringkannya kambing yang mau disembelih. Jadi falamma aslama wa tallahu lil jabin, membaringkan atas pelipisnya, itu gambarnya seperti membaringkan kambing yang akan disembelih, seperti itu. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Tatkala keduanya telah berserah diri
tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Ibrahim telah membaringkan putranya atas pelipisnya dan beliau menempelkan pisau di tenggorokannya dan secepatnya menyembelih dengan sekuat tenaga, akan tetapi beliau tidak bisa memotongnya. Masya Allah. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hijab para malaikat yang ada di bumi dan yang ada di langit. Masya Allah. Sewaktu malaikat melihat kejadian itu, semua bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini punten, waktu kejadian penyembelihan Nabiullah Ibrahim kepada Nabiullah Ismail, Allah membuka hijab sampai malaikat melihat. Artinya sewaktu Allah tidak membukakan hijab, malaikat tidak tahu keadaan kita yang ada di bumi. Yang tahu malaikat punten keadaan kita sewaktu Allah membuka hijab para malaikat. Sewaktu hijabnya tidak dibuka, malaikat tidak mengerti keadaan kita seperti apa, manusia seperti apa, malaikat tidak mengerti. Ini harus difahami, harus dimengerti. Masya Allah, summa Masya Allah. Sewaktu hijab malaikat dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua malaikat bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Allah membanggakan manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai para malaikatku, saksikanlah hambaku yang telah menjalankan pisaunya kepada putranya untuk mencari ridhoku. Masya Allah. Wahai para malaikatku, saksikanlah orang yang mau berkorban sampai mau menyembelih putranya untuk mencari ridhoku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kamu telah punten berkata, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Pada waktu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan Nabiullah Adam khalifah di muka bumi, Allah bermusyawarah dengan para malaikatnya. Para malaikat Allah setengah protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfud dima'. Kata malaikat, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ini qala ini a'lamu ma la ta'lamun digambarkan kejadian Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Karena ada hamba-hamba Allah yang begitu tunduk kepada Allah, begitu sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti ketundukannya Nabiullah Ibrahim, seperti ketundukannya Nabiullah Ismail, seperti ketundukannya Siti Hajar. Masya Allah, summa Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Sewaktu Nabiullah Ibrahim mau menyembelih Nabiullah Ismail dan Nabi Ibrahim tidak bisa menyembelih putranya Nabiullah Ismail, Nabi Ismail berkata kepada bapaknya, wahai ayahku, lepaskanlah ikatan tangan dan kakiku ini sehingga Allah tidak melihatku dalam keadaan terpaksa dalam menjalankan ketundukan perintahnya. Masya Allah, summa Masya Allah. Dan letakkan pisau di leherku supaya malaikat mengetahui bahwa sesungguhnya putra Nabi Ibrahim begitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas perintahnya dengan tanpa paksaan. Maka Nabiullah Ibrahim melepaskan kedua ikatan
tangan dan kakinya, menghadapkan wajahnya ke arah bumi. Kemudian Nabi Ibrahim segera menjalankan pisau di leher Nabiullah Ismail dengan segenap kekuatannya. Akan tetapi pisau tidak bisa memotong lehernya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, summa masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Pertama, sewaktu Nabiullah Ibrahim menyembelih Nabiullah Ismail dan pisau tidak bisa melukai Nabiullah Ismail, punten Nabiullah Ismail berkata kepada Nabiullah Ibrahim, tolong ikatan kedua tangan dan kakiku dilepas untuk membuktikan putra Nabiullah Ibrahim begitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak ada paksaan. Dan tolong bapakku pisau ditaruh punten di leherku supaya apa? Supaya malaikat mengetahui putra Nabiullah Ibrahim begitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah siap, Nabiullah Ibrahim secepatnya memotong Nabiullah Ismail alaihissalam, akan tetapi pisau Nabiullah Ibrahim tidak bisa memotong Nabiullah Ismail. Masya Allah, summa masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Pada waktu itu Nabiullah Ismail berkata, wahai ayahku, kekuatanmu telah lemah dengan sebab cintamu kepadaku hingga engkau tidak bisa memotongku. Kemudian Nabiullah Ibrahim memukulkan pisaunya ke arah batu dan batu terbelah menjadi dua. Maka Nabi Ibrahim berkata, mengapa pisau ini bisa memotong batu tapi tidak bisa memotong daging? Dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, pisau berkata, wahai Nabiullah Ibrahim, kamu berkata potonglah, akan tetapi Tuhan semesta alam berfirman, jangan sampai kamu motongnya. Bagaimana aku mengikuti perintahmu apabila menjadikan aku bermaksiat kepada Tuhanmu? Masya Allah, summa masya Allah. Pada waktu itu pun Nabiullah Ibrahim menyuruh pisau untuk bisa memotong Nabiullah Ismail. Tapi dengan lisan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada pisau untuk jangan sampai memotong Nabiullah Ismail. Masya Allah, summa masya Allah. Maka pisau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak memotong Nabiullah Ismail alaihi salam. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Diriwayatkan oleh Imam Nashafi, pada waktu itu Nabi Ibrahim marah dan melempar pisaunya. Maka pisau berkata kepada Nabiullah Ibrahim, kenapa kamu marah wahai Nabiullah Ibrahim? Nabiullah Ibrahim menjawab, sebab sesungguhnya engkau tidak bisa memotong sesuatu. Dan pisau berkata, bagaimana api tidak bisa membakarmu sedikit pun? Sewaktu kamu dibakar oleh Raja Namrud, kenapa api tidak bisa membakarmu? Dijawab Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena ada seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Allah mengatakan, kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala berseru, wahai api, jadilah kamu dingin dan menjadi keselamatan bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, summa masya Allah. Maka punten, kamu tunduk, api tunduk, tidak bisa membakarmu dengan satu perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sewaktu saya memotong Nabiullah Ismail, kata pisau, ada seruan dari Allah sampai 70 kali. Jangan sampai kamu memotong Nabiullah Ismail sampai 70 kali. Bagaimana saya bisa memotong Nabiullah Ismail? Masya Allah, summa masya Allah. Pada waktu itu Masya Allah, yang bingung bukan sekedar Nabiullah Ibrahim, yang khawatir bukan sekedar Siti Hajar, yang khawatir bukan sekedar Masya Allah Nabiullah Ismail, sampai malaikatullah Jibril pada waktu itu khawatir. Karena apa? Ada instruksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan kepada malaikatullah Jibril alaihi salam dengan mengatakan, wahai malaikatullah Jibril,
tolong segera Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail. Apabila pisau melukai Nabiullah Ismail sedikit saja, kamu tidak akan saya catat dari golongan para malaikat. Masya Allah. Pada waktu itu malaikat Tuhan Jibril begitu Masya Allahnya, jangan sampai pisau melukai Nabiullah Ismail. Karena kalau pisau melukai Nabiullah Ismail, malaikat Tuhan Jibril berhenti jadi malaikat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Kemudian Allah berfirman, dan kami panggil dia, wahai Nabiullah Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Engkau telah memilih ridhoku dari mencintai putramu, dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dan tunduk kepada perintahku. Masya Allah. Inna hadzalah wal bala'ul mubin. Sesungguhnya kejadian ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Nabiullah Ibrahim pantas tidak disebut Khalilullah, pantas tidak disebut kekasih Allah. Ujian yang nyata sewaktu Nabiullah Ibrahim menyembelih putranya. Apabila tidak tunduk, tidak bisa pun tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyembelih putranya, maka pun tidak pantas Nabiullah Ibrahim menjadi Khalilullah. Sewaktu Nabiullah Ibrahim mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyembelih putranya, maka Allah mengetahui, semua malaikat mengetahui, kekasih-kekasih Allah mengetahui, semua alam mengetahui bahwa Nabiullah Ibrahim pantas mendapat julukan Khalilullah. Sebabnya apa? Punten, ini ada asal muasalnya. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Nabiullah Ibrahim menjadi kekasihnya. Ada sedikit protes dari malaikat-malaikat Allah. Kata malaikat-malaikat Allah, wahai Tuhanku, kenapa engkau menjadikan Nabiullah Ibrahim kekasihmu, pada Nabi Ibrahim punya anak, punya istri? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencoba Nabiullah Ibrahim dengan memerintahkan untuk menyembelih putranya. Sewaktu mau mengikuti perintah Allah, maka diketahui betul-betul Nabiullah Ibrahim adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun wa fadainahu bi dzibhin azim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami tebus dan selamatkan putramu dengan seekor hewan sembelian yang begitu besar yang didatangkan dari surga, yaitu kambing jantan dari putranya Nabiullah Adam, yaitu Habil, yang hidup di dalam surga hingga menjadi tebusan Nabiullah Ismail. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Dalam satu riwayat, sewaktu malaikatullah Jibril, Masya Allah, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kambing dari surga, Masya Allah, dan malaikatullah Jibril membawa kambing di atas pundaknya, semua malaikat begitu takjub. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Sewaktu Masya Allah, Allah memerintahkan kepada malaikatullah Jibril untuk mengambil kambing dari dalam surga, Masya Allah, dan malaikatullah Jibril membawanya di pundaknya. Semua malaikat begitu takjub kepada apa? Kepada keagungan Nabiullah Ismail.
Sampai Allah memerintahkan malaikatullah Jibril membawa kambing di atas pundaknya. Kambingnya saja yang buat tebusan begitu dimuliakan oleh malaikatullah Jibril alaihi salam. Masya Allah, summa Masya Allah. Maka semua malaikat begitu takjub. Pada waktu malaikat begitu takjub, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikat, Masya Allah, dengan keagunganku, kemuliaanku, kalau semua malaikat yang ada di langit dan di bumi semuanya membawa kambing di atas pundaknya untuk menebus Nabiullah Ismail, ini belum mencukupi, belum membandingi dengan perkataan Nabiullah Ismail yang mengatakan, ya abatif almatu marusata di dunia insyaallahu minas sabirin. Masya Allah, summa Masya Allah. Begitu agung Nabiullah Ismail, maka Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabiullah Ismail sampai kambing yang menjadi tebusan Nabiullah Ismail dimuliakan oleh malaikatullah Jibril, raja pemimpin dari para malaikat. Masya Allah, summa Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Sewaktu malaikatullah Jibril sampai di bumi dan malaikatullah Jibril melihat bagaimana Nabiullah Ibrahim menyembelih putranya Nabiullah Ismail alaihi wassalam, maka terucap oleh malaikatullah Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena ta'zimnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena takjubnya kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Masya Allah. Pada waktu itu Nabiullah Ibrahim menjawab dengan mengatakan, La ilaha illallah wallahu akbar. Dan Nabiullah Ismail mengatakan, Allahu akbar walillahil hamd. Sebagian ulama ada yang mengatakan malaikatullah Jibril mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mengatakan La ilaha illallah wallahu akbar adalah Nabiullah Ismail, dan yang mengatakan Allahu Akbar walillahil hamd adalah Nabiullah Ibrahim. Ini sebagian ulama. Maka ini kalimah yang begitu indah, kalimah yang begitu istimewa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita bersama sewaktu Idul Adha untuk mengucapkan kalimat seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Semua yang saya bacakan ini sudah saya catatkan dalam kitab Tuhfatul Mardiyah fi bayani udhiyah. Insyaallah tinggal kita baca. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Maka Masya Allah, begitu jauh perbandingan keimanan kita, Masya Allah, dengan kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kekasih-kekasih Allah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya secepatnya, sam'an wa ta'atan, mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita Masya Allah sebagai umatnya, sedikit dari punten yang kita punya, diperintahkan untuk berkorban di Idul Adha. Kenapa kita merasa berat sekali? Kenapa kita merasa sayang untuk berkorban? Padahal kurban ini begitu istimewa, begitu utama dalam pandangan Allah, begitu istimewa dalam pandangan baginda Rasul sallallahu Allahumma sholli alaihi. Sampai baginda Rasul sallallahu Allahumma sholli alaihi mengatakan seperti ini, siapa yang punya kemampuan untuk berkorban dan dia tidak mau berkorban, dan pada tahun itu dia meninggal, maka kata baginda Rasul, fal yamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Masya Allah. Apabila pada tahun ini kita mampu untuk berkorban, akan tetapi kita tidak mau berkorban, sebelum Idul Adha yang akan datang kita telah meninggal, maka kata baginda Rasul, silakan mati dalam keadaan agama Yahudi
atau mati dalam keadaan agama Nasrani. Masya Allah, Masya Allah. Begitu beratnya ancaman bagi orang yang mampu tapi tidak mau berkorban. Insya Allah ini sampai 2 Kamis lagi saya akan menerangkan siapa yang wajib berkorban, caranya seperti apa, syaratnya seperti apa. Insya Allah akan saya terangkan, insya Allah. Dan semuanya ini sudah tercatat dalam kitab Tuhfatul Mardiyah fi Bayani Udhiyah, insya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Dan kata baginda Rasulullah sallallahu Allahumma sholli alaihi, siapa yang punya kejembalan rizki tapi tidak mau berkorban, maka dia jangan sampai mendekati tempat musolaku. Subhanallah. Kita orang Islam diperintahkan untuk mendekati masjid-masjid, untuk berjamaah diperintahkan mendatangi masjidnya baginda Rasul karena begitu agungnya. Tapi orang yang mampu tidak mau berkorban dilarang oleh baginda Rasul mendatangi tempat sholatnya baginda Rasul. Masya Allah, summa masya Allah. Kenapa? Begitu jeleknya. Masya Allah, sampai baginda Rasul mengatakan fal yamut Yahudian au Nasranian, apabila dia meninggal belum bertobat maka memilih meninggal dalam keadaan agama Yahudi atau meninggal dalam agama Nasrani. Masya Allah, summa masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ini sedikit saya menerangkan keagungan berkorban. Apabila seseorang, Masya Allah, keluar dari rumahnya untuk mencari kambing, untuk mencari sapi, untuk mencari binatang kurban, untuk membeli binatang punten untuk dikurbankan di waktu Idul Adha, Masya Allah, satu tindaknya akan dihitung 10 kebaikan, akan dihapus 10 kejelekan, akan diangkat 10 derajat. Apabila sudah ada tawar-menawar, tanya harganya berapa, maka ucapannya dihitung tasbih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila menjadikan membayar binatang kurban, Masya Allah, maka uang kita dilipatkan dengan 700 kali kebaikan. Masya Allah, summa Masya Allah. Apabila binatang kurban ini sudah punten kita tidurkan mau disembelih, Masya Allah, maka Masya Allah istighfar lahu kullu khalqin min maudhi'il ardi sabi'ah, maka semua makhluk di tempat itu beristighfar, membacakan istighfar, membacakan tasbih buat orang yang berkurban. Apabila binatang kurban ini sudah disembelih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan satu tetes dari darahnya 10 malaikat yang beristighfar sampai yaumul kiamah, dan istighfarnya dihadiahkan kepada orang yang berkurban. Masya Allah, summa Masya Allah. Apabila daging korban ini telah dibagikan kepada fuqara wal masakin, maka 1 pulukan, Masya Allah, maka 1 suapan dari daging korban sama seperti merdekakan budak dari turunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Siapa yang memerdekakan budak 1 saja dari turunan Nabi Ismail, maka dia haramkan masuk neraka, diwajibkan masuk surga. Padahal punten 1 pulukan daging. Jadi Masya Allah, summa Masya Allah. Maka ini penting sekali buat kita bersama perhatikan. Kurban ini betul mitun mazhab Syafi'iyah sunnah muakkad, tapi ancaman Rasulullah begitu terang bagi orang yang tidak mau berkorban. Kata baginda Rasul, memilih punten meninggal dalam agama Yahudi atau meninggal dalam agama Nasrani. Dan Masya Allah, apabila kita mau berkorban pahala yang begitu agung dalam pandangan Allah, begitu agung dalam pandangan baginda Rasul sallallahu Allahumma sholli alaihi. Semoga punten keterangan ini muqaddimah
asal mula berkorban ini bermanfaat buat kita, dan insya Allah untuk kemis kedepannya akan menerangkan mana kurban, bagaimana hukumnya, bagaimana syaratnya, bagaimana caranya, supaya kita punten sebelum kita mengerjakan kita faham caranya, segalanya dengan ilmu punten, supaya jangan sampai sia-sia ibadah kita. Amin 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 ya rabbal alamin. طيب اللهم مجالسنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وثبت اللهم قلوبنا على محبة سيدنا محمد واجمع اللهم شمل أتباع سيدنا محمد واذكر اللهم دينه على البرايا وباعد بيننا وبين جميع البلايا آمين بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وصحبته الأكرمين آمين بحرمة سيدنا محمد بالأمى علمت وعدد ما علمت وزينة ما علمت آمين بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد، صل على سيدنا محمد خير البرية، واغفر لنا يا ذا العلا، واغفر لنا يا ذا العلا، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. يا
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.